Selamat pagi Pak Heri dan teman-teman. Hari ini kami akan mempresentasikan paper kami. Saya Michael Dani. Saya Willy Surata. Sustainable Development Goals adalah pembangunan yang menjaga peningkatan kesejahteraan ekonomi masyarakat secara berkesinambungan. Pembangunan yang menjaga berkelanjutan kehidupan sosial masyarakat, pembangunan yang menjaga kualitas lingkungan hidup, serta pembangunan yang menjamin keadilan dan terlaksananya tata kelola yang mampu menjaga peningkatan kualitas hidup. Dalam penelitian ini, alasan kami ingin menganalisis perusahaan sektor bisnis retail ini adalah untuk mengetahui kemampuan keempat perusahaan, termasuk menjanjikan komitmen perusahaan bisnis retail memenuhi targetnya pada SDG ke-8, yaitu pekerjaan layak dan pertumbuhan ekonomi. Profil perusahaan. Perusahaan pertama yang kami pilih adalah PTS Hardware Indonesia. PTS Hardware Indonesia didirikan pada tahun 1995 sebagai entitas anak PT Kawan Lama Sejahtera. Gerai pertama S Hardware dibuka pada tahun 1996 di Karawaci, Tangerang. S Hardware telah dikenal sebagai one-stop shopping untuk produk home improvement dan lifestyle berkualitas. Heroes Supermarket didirikan pada tanggal 5 Oktober 1971 dan mulai beroperasi sejak komersil pada Agustus 1972. Induk usaha Hero adalah Mulgrave Corporation BV, sedangkan induk usaha utama Hero adalah Jardine Matheson Holdings. Visi dari PT Heroes Supermarket terbuka adalah menjadi pengecer makanan yang terkemuka di Indonesia yang menawarkan jajanan makanan segar dan bahan makanan terbaik dengan harga terjangkau. Selanjutnya, PT ketiga ada PT Matahari Department Store. PT Matahari Department Store dimulai sejak tahun 1958, di mana Bapak Hari Dirmawan mendirikan suatu perusahaan dagang yang mempromosikan toko seluas 159 meter persegi di Pasar Baru, Jakarta Pusat, yang menjual pakaian dari usaha konveksi garment. Visi misi PT Matahari Department Store adalah sebagai berikut. Yang pertama, menjadi department store terbaik yang berpusat pada customer dalam memberikan solusi kepada customer. Selanjutnya, misi PT Department Store adalah sebagai berikut. Memberikan solusi terbaik kepada customer dan memberikan pengalaman yang luar biasa dalam mendapatkan loyalitas customer. Yang keempat ada PT Ramayana Lestari Sentosa Tbk. PT Ramayana Lestari Sentosa merupakan salah satu departemen store yang ada di Indonesia. Perusahaan ini adalah salah satu perusahaan yang bergerak dalam bidang bisnis rantai, toko swalayan, jaringan toko yang dirintis oleh pasangan suami istri Paulus Tumeu dan Tan Li Chuan. Pada tahun 1985, Ramayana mulai memperkenalkan produk sepatu, tas, dan aksesoris. Begitupun di tahun yang sama, Ramayana membuka toko pertama di luar Jakarta, tepatnya di Bandung. Bab 3 literatur. GRI 102 pengungkapan umum. Dalam GRI 102, ini memberikan gambaran umum tentang ukuran, lokasi geografis, dan kegiatan organisasi. GRI 102 juga dapat dikaitkan dengan SDG 16. Kemudian GRI 102 dapat dikaitkan dengan SDG ketiga, dengan tujuan memastikan kehidupan yang sehat dan mempromosikan kesejahteraan orang-orang dari segala usia. GRI 201 kinerja ekonomi. GRI 201 memberikan penjelasan tentang bagaimana organisasi mengelola kegiatan ekonomi. Hal ini dapat didistribusikan sesuai dengan nilai ekonomi yang dapat dikaitkan dengan SDG ke-8, yaitu pekerjaan yang lebih baik dan pertumbuhan ekonomi. GRI 302 energi. Dalam membahas topik organisasi, maka sebuah organisasi dapat mengkonsumsi energi dalam berbagai bentuk, seperti bahan bakar, listrik, pemanas, pendingin, atau uap. Selanjutnya ada GRI 303, yaitu air dan limbah. Akses air bersih sangat penting untuk kehidupan dan kesejahteraan manusia, dan diakui oleh Perserikatan Bangsa-Bangsa sebagai hak asasi manusia. Selanjutnya ada GRI 305, yaitu emisi. Hal ini merupakan pelepasan zat dari sumber ke atmosfer. Hal ini berkaitan dengan SDG 13, yaitu penanganan perubahan iklim. Selanjutnya ada GRI 405, keanekaragaman dan kesempatan setara. GRI 405 membahas topik pendekatan organisasi terhadap keragaman dan kesempatan yang sama di tempat kerja. Hal ini berkaitan dengan SDG kelima, kesetaraan gender. Selanjutnya, bab 4, hasil dan penelitian. Penelitian pada 4 perusahaan yang kami pilih ini spesifik untuk tujuan berkelanjutan yang berada pada satu sama lain. Namun yang menjadi inti pada penelitian ini adalah apakah tindakan perusahaan membuat perubahan yang signifikan. Tujuan berkelanjutan kami berfokus pada SDG 6, 7, 9, 11, dan 17. Kami mendapatkan hasil yang mendukung SDG dalam VNR 2023 pada perusahaan kami seperti yang ditunjukkan pada tabel di bawah ini. SDG 6, air bersih dan sanitasi. Berdasarkan pada tabel di bawah, dapat dilihat bahwa konsumsi air PT S Hardware Indonesia sejak 2019 sampai dengan 2021 berkurang menjadi minus 4.983. S Hardware Indonesia membuat banyak cara pengelolaan air dan penanganan dari perusahaan dianggap efektif karena dapat mengurangi konsumsi air, tetapi secara dalam data di atas mengalami penurunan total konsumsi air mereka dari 74.768 pada 2019 menjadi 69.785 pada 2021. Dalam penggunaan air pada PT Matahari Department Store pada tahun 2020 mengkonsumsi air sebesar 40.123. Hal ini dapat terjadi karena adanya transisi pada pandemi COVID-19 sehingga penggunaan air tidak sebanyak tahun 2019. Akan tetapi pada tahun 2021 mengalami peningkatan menjadi 45.649 secara signifikan, atau karena adanya kenaikan mobilitas produksi pada tahun 2021. Selanjutnya ada SDG 7, energi yang terjangkau dan bersih. Tujuan pembangunan berkelanjutan, atau yang dikenal dengan sebutan SDG, memiliki tujuan menjamin akses energi yang terjangkau, andal, berkelanjutan, dan modern untuk semua lapisan masyarakat. Berdasarkan pada tabel ini, dapat dilihat bahwa penggunaan energi pada PT S Hardware Indonesia sejak tahun 2019 sampai dengan 2021 berubah sebanyak 487. Perusahaan dianggap efektif karena dapat mengurangi penggunaan energi, tetapi secara data dapat terlibat mengalami peningkatan total penggunaan energi. Begitu juga dengan PT Hero Supermarket Tbk yang mengalami kenaikan penggunaan energi dari tahun 2019 ke tahun 2021, yang bertambah sebanyak 167.486. Perusahaan dianggap efektif karena dapat mengurangi penggunaan energi, tapi secara data dapat terlihat mengalami peningkatan total penggunaan energi dari 1.104.358 pada 2019 menjadi 1.271.844 pada tahun 2021.
Dalam penggunaan energi, pada PT Matahari Department Store, pada tahun 2020 mengkonsumsi energi perusahaan sebesar 946.384. Hal ini dapat terjadi karena ada transisi pada pandemi COVID-19, sehingga penggunaan energi tidak sebanyak tahun 2019. PT Ramayana Lestari Sentosa juga berupaya dalam penggunaan energi sehingga berhasil melakukan pengurangan penggunaan energi yang tadinya 822.817 pada tahun 2019, lalu menjadi 854.721 pada tahun 2021. SDG 9, Industri, Inovasi, dan Infrastruktur. Tujuan membangun infrastruktur yang tangguh, mendukung industrialisasi yang inklusif dan berkelanjutan, dan membantu perkembangan inovasi. Berdasarkan pada tabel di bawah, dapat dilihat bahwa penggunaan emisi gas rumah kaca PT Es Hardware Indonesia sejak 2019 sampai 2021 berubah sebanyak minus 66.157. Perusahaan dianggap efektif karena dapat mengurangi penggunaan emisi gas rumah kaca, tetapi secara data 488.625 dapat terlihat mengalami penurunan total penggunaan emisi gas rumah kaca daripada 2019 menjadi 420.468 pada 2021. PT Ramayana Lestari Sentosa Tbk juga berupaya dalam penggunaan emisi gas rumah kaca sehingga berhasil melakukan pengurangan emisi gas rumah kaca yang tadinya 142.180 pada tahun 2019. PT Ramayana Lestari Sentosa Terbuka juga berupaya dalam pengurangan emisi gas rumah kaca, tetapi tidak berhasil melakukan pengurangan emisi yang tadinya 1.421.840 pada tahun 2019 menjadi 1.652.164 pada tahun 2021, sehingga mengalami kenaikan sebesar 10.683. Selanjutnya ada SDG 11, kota dan komunitas berkelanjutan. Berdasarkan 4 perusahaan yang kami analisis, kami memilih 2 perusahaan yang memiliki nilai ekonomi perusahaan yang meningkat secara drastis, yaitu PT Es Hardware Indonesia dan PT Matahari Department Store. Berdasarkan pada tabel, dapat dilihat bahwa PT Es Hardware Indonesia berhasil mempertahankan nilai ekonomi sejak 2019 sampai dengan tahun 2021, dengan berubah sebanyak 427,18. Perusahaan dianggap efektif karena dapat mempertahankan ekonomi, yaitu pada tahun 2019 dengan data sebanyak 3.854.127, dan pada 2021 menjadi 4.281.145. PT Hero Supermarket juga berhasil dalam mempertahankan nilai ekonomi sejak 2019 sampai 2021 dengan bertambah 101.858. Perusahaan ini dianggap efektif karena dapat mempertahankan ekonomi, yaitu pada tahun 2019 dengan data 3.814.873 dan pada tahun 2021 yaitu 3.916.731. Dalam mempertahankan ekonomi, PT Matahari Department Store pada tahun 2020 mempertahankan nilai-nilai sebesar 1.934.169. PT Ramayana Lestari Sentosa juga berupaya dalam mempertahankan nilai-nilai ekonomi sehingga berhasil dengan data sebanyak 1.674.12 pada tahun 2019, lalu menjadi 1.725.322 pada tahun 2021, sehingga mengalami kenaikan sebesar 51.310. SDG 17, Kemitraan untuk mencapai tujuan. Berdasarkan pada SDG 17, PT Es Hardware Indonesia yang juga melakukan kemitraan dengan pemasok lokal dan produsen dalam negeri agar tercapainya tujuan yang sama, yaitu memberikan kepuasan pelayanan dan kualitas produk. Berdasarkan pada tabel di bawah, dapat dilihat bahwa PT Es Hardware Indonesia berhasil meningkatkan hasil nilai ekonomi sejak 2019 sampai dengan 2021. PT Ramayana Lestari Sentosa juga berupaya dalam mempertahankan nilai-nilai ekonomi sehingga berhasil dengan data 1.138.502 pada tahun 2019, lalu menjadi 1.648.595 pada tahun 2021, sehingga mengalami kenaikan sebesar 502.093. Bab 5 kesimpulan. Kami telah meneliti sustainability report dari 4 perusahaan, yaitu PT Es Hardware Indonesia Terbuka, PT Hero Supermarket Terbuka, PT Matahari Department Store Terbuka, dan PT Ramayana Lestari Sentosa Terbuka. Perusahaan di bidang industri retail besar di Indonesia dari tahun 2019 sampai 2021. Penelitian ini menggunakan pedoman penyusunan laporan keberlanjutan dari GRI dengan metode content analysis. Hasil analisis kami pada perusahaan terhadap SDG 6, kedua perusahaan menjalankan tujuan pembangunan sesuai dengan tujuan masing-masing perusahaan, yaitu PT Es Hardware Indonesia Tbk dan PT Ramayana Lestari Sentosa Tbk. Sedangkan PT Matahari Departemen belum berhasil dalam mengurangi jumlah konsumsi penggunaan air dan PT Hero Supermarket tidak dilaporkan. Hasil analisis kami pada perusahaan terhadap SDG 7, yaitu keempat perusahaan tidak berhasil dalam membuat beberapa kemajuan dalam hal penggunaan energi, dengan memanfaatkan energi yang berdampak pada pengurangan emisi. Ketidakberhasilan ini disebabkan peningkatan produksi perusahaan karena adanya penurunan produksi akibat dampak pandemi COVID-19. Hasil analisis kami pada perusahaan terhadap SDG 9, yaitu hanya ada satu perusahaan yang berhasil dalam mengupayakan mengurangi emisi dengan baik, yaitu PT Es Hardware Indonesia. Sedangkan kedua perusahaan belum berhasil dalam mengurangi penggunaan emisi GRK, karena meningkatnya kegiatan produktivitas pada tahun 2021 dan PT Hero Supermarket tidak dilaporkan. Hasil analisis kami pada perusahaan terhadap SDG 11, yaitu keempat perusahaan tersebut telah menjalani program dengan baik, seperti mau ikut berperan aktif dalam membantu pemerintah, serta masyarakat mewujudkan tujuan pembangunan berkelanjutan, dan juga mau membantu dalam lingkungan sosial dan saling mencapai tujuan bersama. Hasil analisis kami pada perusahaan terhadap SDG 17, yaitu ketiga perusahaan ini melakukan kerjasama yang baik dengan para mitra usaha, partner, dan produsen yang terlihat dalam produksi perusahaan, sehingga masyarakat sekitar dapat merasakan dampak positif juga dengan komitmen dan pelayanan yang ada di perusahaan. Maka tujuan pembangunan berkelanjutan pada perusahaan ini memiliki kinerja sustainabilitas atau keberlanjutan yang baik terhadap ekonomi, sosial, dan lingkungan.
Sedangkan PT Hero Supermarket Tbk tidak berhasil dalam melakukan kerjasama yang baik karena tidak memiliki nilai dan tujuan bisnis yang selaras. Berikut presentasi dari kami, terima kasih.